Perkenalkan, saya Dwi Indah Kurniasih Lintolosari, seorang guru sekaligus penggerak komunitas belajar di sekolah kami, SMK Negeri 1 Depok. Saya percaya setiap guru memiliki potensi besar untuk tumbuh dan menumbuhkan. Melalui Kombel, kami berproses bersama, berbagi pengalaman, berinovasi, dan saling menguatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi, berpihak pada siswa. Inilah perjalanan kami, perjalanan menuju perubahan, di mana guru menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan siswa tumbuh menjadi pribadi merdeka, kreatif, dan percaya diri. Situasi awal dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi adalah sebelum komunitas belajar aktif, pembelajaran masih satu arah dan seragam. Namun, melalui peran komunitas belajar, saya menggerakkan guru-guru di sekolah dan juga guru-guru antar sekolah melalui wadah MGMP SMA SMK Kabupaten Sleman untuk berkolaborasi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada siswa. Hal ini menjadi tantangan bagi kami, bagaimana mencari solusi yang dapat membantu guru-guru dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bagaimana menggerakkan komunitas belajar untuk mengubah mindset guru, membangun komitmen di tengah keterbatasan waktu, memperdalam pemahaman diferensiasi, mendorong kolaborasi lintas peran, dan mengatasi kekhawatiran dalam penilaian siswa. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami melaksanakan kegiatan dengan menggunakan metode inquiry, yaitu proses pembelajaran yang berangkat dari pertanyaan dan eksplorasi bersama. Adapun tahapan pelaksanaannya sebagai berikut. 1. Tahap orientasi, yaitu menumbuhkan kesadaran guru bahwa setiap siswa unik dan perlu pembelajaran yang berdiferensiasi. 2. Merumuskan masalah. Guru berdiskusi dan merefleksikan pembelajaran untuk menemukan akar masalah dan menentukan langkah perbaikan yang tepat. 3. Merancang hipotesis dan strategi. Guru merancang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan konten, proses, dan produk agar setiap siswa dapat belajar sesuai kemampuannya. 4. Tahap pengumpulan dan eksperimen. Guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara fleksibel sambil mengamati respons dan hasil belajar siswa sebagai bahan refleksi. 5. Tahap analisis dan refleksi. Guru menganalisis dan merefleksikan hasil pembelajaran melalui forum komunitas belajar untuk saling berbagi pengalaman dan perbaikan. 6. Tahap kesimpulan dan diseminasi. Guru merangkum hasil refleksi dan membagikan praktek baik pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan kualitas belajar di sekolah. Demikian tahapan-tahapan yang kami lakukan untuk menggerakkan komunitas belajar dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Baik, ada yang lebih dari itu. Tadi ada berapa yang keluar surat Al-Iqra, ketemu berapa Mas? 8. Berarti masih ada 4 yang belum ketemu. Ada yang mau melengkapi 4-nya tadi? Mungkin kelompok 4. Matobi'i, fathah bertemu alif.
panjang 2 harokat. Ta'ifatum mina idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim, bacanya dengung. Tugasnya ini di rumah ya, kalian bisa membuat media, bisa PowerPoint, Canva, video pendek, map atau tipografis di mana berisi tentang bagian tajwid yang kamu belum pahami di ayat. Ya, refleksi pembelajaran dari salah satu kalian yang mau berbicara, coba. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, namun memiliki banyak kekurangan di bagian LKPD-nya, soalnya terlalu banyak. Dan untuk gaya belajar secara berkelompok sangat nyambung dan merasa sangat nyaman karena sesuai dengan tipe gaya belajar masing-masing. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Budi Antono, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Depok, akan memberikan testimoni kaitannya dengan keikutsertaan saya dalam kegiatan komunitas belajar di SMK Negeri 1 Depok yang berhubungan dengan pembelajaran diferensiasi. Pada pembelajaran bahasa Indonesia ada salah satu kompetensi dasar, yaitu bermain peran atau bermain drama. Pada kegiatan ini saya sudah mengelompokkan untuk siswa. Ada siswa yang mempunyai kemampuan untuk berbicara, ada kemampuan siswa yang berkaitan dengan kinesik, gerak. Kemudian saya memberikan peran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, dalam hal proses konten yang harus mereka siapkan ke materinya, mereka bisa mencari tentang pembelajaran ini, pembelajaran bermain drama itu melalui media sosial, melalui internet. Mereka bisa melihat konten-konten yang berkaitan dengan bermain peran atau bermain drama. Nah, selanjutnya dalam proses pembelajaran, mereka akan menentukan nanti masing-masing itu pemilihan drama sebagai judul dramanya itu apa. Nah, mereka kemudian berdiskusi bersama, kemudian menentukan siapa yang berperan sebagai sutradara, kemudian berperan sebagai pemain, kemudian ada yang berperan untuk mengambil gambar. Nah, kemudian dari hasil mereka bermain drama itu setelah mereka persiapkan, kemudian mereka pentaskan di panggung sekolah, kemudian direkam. Nah, hasil rekamannya kemudian mereka unggah di YouTube. Selanjutnya nanti dilaporkan sebagai hasil pembelajaran. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini saya melihat mereka lebih senang, lebih enjoy untuk bermain drama. Kemudian juga kaitannya dengan hasilnya ketika pada assessment atau ulangan harian itu mereka mempunyai nilai yang bagus. Jadi dari kegiatan ini, dari kegiatan tentang konten, tentang proses, kemudian hasilnya itu sangat positif sekali ketika saya mengikuti kegiatan pembelajaran komunitas belajar di SMK Negeri 1 Depok ini. Jadi saya sangat berterima kasih sekali setelah dengan adanya komunitas belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dwisti Laksmidiasih. Saya mengajar seni tari. Dalam hal ini ketika saya mengikuti Kombel sangat bermanfaat dengan materi yang saya ampuh, khususnya saat ini materi tentang makna dan simbol tari. Di sini kami dapat menyampaikan kepada anak-anak bahwa untuk mendapatkan informasi itu sangat mudah didapat dari mereka searching dari gerak-gerak tari tradisi, kemudian termasuk busana sampai iringan. Dan kemarin itu anak-anak saya beri tugas berdua untuk mencari gerak maknawi yang mengandung simbol-simbol tertentu, kemudian ada juga busana, kemudian iringan. Kebetulan kita memiliki gamelan, jadi langsung anak-anak bisa melihat, tidak harus searching juga. Kemudian mereka menampilkan berdua. Manfaat dari Kombel sangat besar bagi saya pribadi. Terima kasih. Hai teman-teman, di sini saya sedang menerapkan diferensiasi, yang dimana setiap siswa dapat memilih gaya belajarnya masing-masing. Tentu hal ini akan memudahkan siswa dalam pembelajaran karena setiap siswa memiliki gayanya masing-masing.
Di sini gaya belajar saya adalah visual. Saya sangat senang karena dengan visual ini saya dapat menyerap materi dengan sangat matang. Terima kasih. Dulu saya adalah tipe orang yang sulit berkonsentrasi ketika guru menjelaskan. Tetapi dengan adanya pembelajaran diferensiasi, saya bisa langsung praktek dan langsung bereksperimen terhadap pembelajaran tersebut. Sehingga saya lebih paham dan lebih termotivasi untuk terus belajar. Terima kasih.